Oke, kembali lagi di Kisi Course. Selamat datang. Jadi hari ini kita akan berlatih atau kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Jadi setelah konsepnya sudah kita pelajari, apa dan bagaimana konsep kesetimbangan pada benda tegar, maka hari ini kita akan diskusikan beberapa contoh soal terkait ya. Jadi kita akan berdiskusi beberapa contoh soal yang masih sangat berhubungan dengan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk yang pertama kita langsung lihat ya contohnya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Misalkan ada sebuah tangga yang homogen tentunya ya, seragam dengan panjang L bersandar pada dinding vertikal yang mulus. Jadi dia diibaratkan dindingnya mulus tanpa gesekan. Massa tangga adalah M dan koefisien gesekan antara tangga dan tanah, tanah yang ini itu adalah 0,4 koefisien gesek statisnya. Maka tentukan nilai minimum sudut theta agar tangga tidak tergelincir, artinya ya tetap berada dalam kesetimbangan. Berapa sih theta minimum? Kira-kira gitu. Maka bisa kita selesaikan secara baik-baik ya. Kita selesaikan secara baik-baik. Nah, yang pertama tentunya ya kita uraikan dulu diagram gaya bebasnya kira-kira seperti yang di samping ini. Jadi kalau ini tangganya, kira-kira pembahasannya ya seperti ini. Pembahasan untuk nomor 1 ya. Yang jelas tetap kita gunakan konsep kesetimbangan benda tegar ya, KBT atau rigid body equilibrium ya. Nah, kalau kita gambar gaya-gayanya kan jadi seperti ini. Diagram gaya bebas yang bekerja, ini tangganya, kemudian ini lantai ya, lantai, kemudian ini dinding. Maka ini kita anggap gesekan di sini nggak ada, tapi di antara lantai dengan tangga ada. Sehingga kalau kita buat ini nih, tentunya pasti ada gaya beratnya yang kemarin ya, berat tangga, kemudian gaya normal, gaya yang diberikan oleh lantai terhadap tangga ya, kemudian di sini theta, kemudian gaya geseknya kemarin, karena kalau tangganya turun maka dia akan bergerak kemari, jadi gaya geseknya ya pasti di sini. Kemudian ini akan memberikan gaya normal juga ya. Nah, maka sudah kelihatan kira-kira bentuknya gaya-gaya yang bekerja. Maka syarat supaya tetap benda dalam keadaan setimbang itu adalah sigma F sama dengan 0. Ini berarti sigma Fx di arah horizontal harus sama dengan 0. Sigma F di arah vertikal itu juga harus sama dengan 0. Gitu ya. Ini syarat translasinya. Jadi ini kita katakan setimbang translasi. Emang ada syarat berikutnya Pak? Ada. Apa itu syarat? Setimbang rotasinya. Kalau setimbang rotasinya berarti sigma tau yang sama dengan 0. Nah, sekarang mau kita lihat dulu di sumbu X ya. Kita mau lihat setimbang translasinya dulu. Di sumbu X berarti sigma Fx harus sama dengan 0. Maka gaya-gaya yang bekerja di sumbu X itu adalah bisa kita tuliskan bahwasanya
gaya gesek statik ke kanan vektornya dikurang V ini harus sama dengan 0, sehingga gaya gesek statis jadi sama dengan V. Kemudian yang kedua, sigma Fy di arah sumbu Y atau di arah vertikalnya. Di arah vertikalnya berarti kita lihat nih, ini ke atas, ini ke bawah, maka di sigma Fy nya sama dengan 0. Ke atas normal, maka normal dikurang massa atau berat tangga itu harus sama dengan 0, maka normal harus sama dengan gaya beratnya. Ingat, gaya gesek statik itu kan adalah koefisien gesekan dikali normal ya. Ya, dikali normal, maka bisa Bapak ganti ini mu S dikali normal sama dengan V. Nah, normalnya sama dengan M kali G, maka bisa juga kita tuliskan bahwasanya P akan sama dengan mu S dikali M dikali G. Ini persamaan pertama. Kemudian kita tinjau rotasinya. Sekarang translasi udah kelar, yang ini translasi udah kelar. Kita mau tinjau yang rotasi sekarang. Rotasi. Sigma tau atau sigma torsi harus sama dengan 0. Total torsi yang bekerja kepada benda sama dengan 0 supaya benda tidak berputar. Maka kita tulis, ya tentunya kalau ini ya, berarti gaya putar yang bekerja salah satunya ini. Dengan gayanya jadi yang mana Pak? Yang ini. Ini gaya yang bekerja dengan gayanya yang ini. Kemudian satu lagi nanti ini. Dengan gaya yang mana? Dengan gayanya yang ini, dengan gayanya yang ini, L/2 ya. Artinya kan gaya berat atau titik beratnya itu pasti di setengah dari panjang batang kan. Maka kita tuliskan di rotasinya V kali L1 misalkan ini L2 nanti ya, atau L sin theta aja lah, V L sin theta dikurang Mg cos theta ya, karena kita pakai yang ini jadinya Mg cos theta, tetanya yang ini Mg cos theta dikali L/2. Mg cos theta dikali L/2 harus sama dengan 0. Jadi Bapak tuliskan di sini sigma torsi harus sama dengan 0, maka F L sin theta dikurang Mg cos theta dikali L/2 ya, setengah panjang L harus sama dengan 0. Maka ini kita pindahkan P L sin theta itu sama dengan Mg cos theta dikali L/2. Ya, maka bisa kita sederhanakan nih. Sin theta per cos theta itu harus sama dengan Mg L/2 per PL. Maka sin theta per cos theta itu harus sama dengan Mg per 2P ya, Mg per 2P. Maka tangen theta, sin theta per cos theta kan sama dengan tan theta ya. Tangen theta sama dengan Mg per 2 dikali mu S Mg, karena P tadi kan sama dengan mu S dikali Mg. Ya, maka tan theta kita peroleh hasilnya sama dengan 1/2 mu S. Maka theta minimum, ini tan theta minimum, semua tadi yang kita gunakan ini adalah theta minimum. Ini minimum, ini juga minimum, cos theta L/2, tetanya di sini aja. Maka theta minimum sama dengan arcus tangen, maka theta minimum sama dengan arcus tangen min 1 tangen 1/2 ms. Jadi besarnya theta minimum harus sama dengan arcus tangen 1/2 kali 0,4 ya. Berarti arcus tangen 1/0,8. Theta minimumnya harus sama dengan
tangen negatif 1 seper 2 kali 0,4 0,8. Jadi inilah besar nilai theta minimum supaya tangga ini tetap berada dalam keadaan setimpal. Atau dengan kata lain supaya tangga ini tidak terjatuh ya, tidak tergelincir.